dari daro'i itu kalau kita terjemahkan sadu daro'i menjadi tindakan preventif. Ya, artinya apa? Menghalangi bahaya sebelum terjadi. Nah, madhab Maliki sampai sekarang banyak tersebar di daerah Afrika Utara, ya, yaitu Libya, kemudian Aljazair, Maroko, dan Tunis, ya, itu tempat. Dan di sana pun bahkan Al-Quran pun dibacanya dengan riwayat Warsh An-Nafi, bukan dengan Hafaz An-Asim. Ya. Sekarang halaman 358 kita masuki kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Fikih Syafi'i itu merupakan contoh dari tumbuhnya fikih Islam. Ya. Karena apa? Fikih Syafi'i ini menyatukan antara madhab ahlu ra'yi dengan madhab ahlul hadis, ya, dua berbeda pendapat, berselisih itu antara Kufah dengan Madinah disatukan di dalam madhab Asy-Syafi'i, ya. Kenapa? Kan Imam Malik itu beliau lulus dari Imam Malik yang merupakan guru dari madrasah Ahlu Hijaz di masanya, lalu kemudian juga belajar kepada Muhammad bin Hasan yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahumullah. Maka beliau kemudian menyatukan dua madhab besar tadi menjadi satu madhab yang tumbuh kembang, yaitu madhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, yaitu lahirnya pada saat Imam Abu Hanifah wafat, ya. Namanya adalah Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'id ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibnu Hashim ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Manaf, dan beliau bertemu dengan Nabi SAW nasabnya di Abdul Manaf. Jadi masih keturunan Quraisy, ya. Imam Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim, miskin, ya. Tapi kemudian di waktu masih muda sudah nampak kecerdasannya. Beliau hafal Quran di masa dia kecil, kemudian langsung menghafal hadis, ya, dengan mendengar, menulis, dan dan menyusun, ya. Dan dia menghafalnya sejak masih kecil, menghafal Quran dan hadis. Beliau menjaga untuk apa? Untuk agar lisannya fasih dengan bahasa Arab, maka tinggal di pedalaman. Karena orang-orang pedalaman itu orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Dan beliau tinggal dengan kaum Huzail, ya. Maka di sini Imam Asy-Syafi'i dalam pendidikannya mencakup 3 perkara. Pertama, ya, dalam bahasa beliau sangat bagus. Dalam agama jangan diragukan. Yang ketiga adalah kesatria, ya. Beliau seorang pendekar, ya. Sudah pendekar, kemudian bahasanya bagus dan juga agamanya bagus. Beliau mulai belajar fikih dari ahli fikih dan ahli hadis di Mekah, ya. Kemudian lalu beliau ingin belajar ke Imam Malik, ya, yang sudah jauh menjauhi derajat nilai fikih dan hadis. Lalu setelah beliau belajar Muwatta, beliau mulazamah belajar ke Imam Malik sampai Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah, ya. Kemudian setelah itu beliau belajar kepada siapa? Belajar kepada Muhammad bin Hasan, ya, yaitu salah satu murid Abu Hanifah, ya. Dan selanjutnya beliau belajar ke sana kemari, itu tidak perlu diriwayatkan, ya, karena sangat panjang ceritanya. Gurunya sangat banyak sampai susah untuk disebutkan, ya. Namun disebutkan riwayat bahwa Imam Asy-Syafi'i di masanya tidak ada orang yang bisa menandinginya di dalam masalah keilmuannya, ya. Nah, Syekh Abu Zuhrah mengatakan bahwa
kejeniusan Imam Syafi'i itu kembali kepada pertama, dalam halaman 392, beliau ini orang yang punya bakat, ya, memang cerdas orangnya. Kedua, guru-gurunya yang banyak. Ketiga, cara belajar khusus dan penelitian-penelitiannya. Kemudian masa Syafi'i, ya, itu masa stabilnya Daulah Abbasiyah, di mana Daulah Abbasiyah waktu itu sudah stabil, ya, dan kehidupan Islam sudah dalam masa keemasan. Sehingga apa? Sehingga tenang belajar. Ya, beda. Orang yang belajar dalam masa yang tenang dengan belajar dalam masa politik sedang berkecamuk, ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga beliau menjadi ulama yang matang dan tidak tertandingi dalam keilmuannya. Imam Syafi'i membenci ajaran-ajaran Mu'tazilah dan cara-cara mereka, dan mengingkari belajar seperti caranya orang-orang Mu'tazilah, ya. Namun beliau di dalam cara berdalil dan dalam membantah mereka juga memakai caranya orang Mu'tazilah. Kemudian pendapat-pendapatnya dalam fikih, ya, tentang ilmu kalam dan tentang imamah. Imam Asy-Syafi'i itu membenci ilmu kalam. Bahkan sampai mengatakan, hukumku dalam orang-orang yang berbicara ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, lalu, ya, dibawa di atas unta dengan terikat dan dikelilingkan di kampung-kampung, sambil katakan, ini balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah lalu belajar ilmu kalam, ya. Kemudian Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa imamah itu, kepemimpinan, suatu hal yang wajib, ya, hal yang harus diadakan. Dan kenapa? Karena dengan ada imamah itulah seorang mukmin akan berlindung, ya. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa imamah harus dari Quraisy, ya. Seperti pendapat jumhur ulama. Baik. Sekarang fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk salah satu murid dari Imam Malik, ya. Beliau tinggal di Mekah pada masa-masa mudanya, ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i pada tahun 195 datang ke Baghdad, dan di sana beliau menyebarkan dasar-dasar dari madhabnya dan mempunyai halakoh-halakoh ilmu di sana. Kemudian tahun 199 Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir, ya. Pada saat itu di Mesir beliau sudah pada masa stabil dengan keilmuannya, ya, sudah sempurna, pemikirannya sudah matang, dan beliau mempunyai banyak pendapat di Mesir yang tidak sama dengan pendapat sebelumnya yang dikenal sebagai dengan qaul jadid, ya. Nah, di setiap fase dari 3 fase itu, fase Mekah, fase Baghdad, fase Mesir, Imam Syafi'i mempunyai murid-murid tersendiri. Contohnya di Mekah, beliau mempunyai murid yaitu Abu Bakar Al-Humaidi, yang mungkin kita kenal dengan usul sunnahnya Imam Abu Bakar Al-Humaidi. Kemudian di Baghdad beliau mempunyai murid Abu Bakar Abu Hasan As-Sabah Az-Za'farani, ya. Sebagaimana juga Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Ruhawi itu juga belajar kepadanya. Adapun di Mesir, belajar kepadanya adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani. Sekarang tentang masalah kitab Kitab ini merupakan salah satu kitab terpenting yang ditulis Imam Syafi'i dan didiktekan, ya. Diktekan. Jadi Imam Syafi'i mendiktekannya kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i menyusun kitab ini setelah beliau sudah menetap di Kairo di Mesir, ya. Kitab ini disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Beliau mulai dengan basmalah dengan unwa dengan judul At-Thaharah, ya.
Dari sini kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, perkataannya itu disandarkan kepada dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW dengan menerangkan fikihnya dalam dalil tersebut. Lalu menerangkan derajat hadisnya, maka beliau, Imam Syafi'i itu adalah orang yang ahli dalam fikih dan ahli dalam hadis. Ya. Adapun mas kitab risalah, diriwayatkan Imam Syafi'i menulis kitab risalah itu 2 kali. Ya. Dan yang ada di kita sekarang ini adalah kitab Ar-Risalah yang kedua, ya, atau yang pertama tidak tahu di mana rimbanya, mungkin termasuk yang ditenggelamkan di Sungai Efrat, ya, oleh Hulagukan. Baik. Sekarang yang paling penting, dasar-dasar mazhab Syafi'i. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi satu, menjadi sebanding, ya, sejajar, satu dasar, ya. Jadi disandingkan antara Quran dengan As-Sunnah. Menurut Imam Syafi'i bahwa lafaz-lafaz yang umum dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada lafaz umum yang diinginkannya umum, tidak ada khususnya. Ada yang lafaz umum zahirnya tapi yang diinginkannya adalah khusus, adalah lafaz yang zahirnya khusus semuanya, ya. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kita wajib menerima sunnah itu karena sudah diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk taat kepada Rasul. Jadi dengan kita diwajibkan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk menerima sunnah atau mengamalkan sunnah, ya. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, faman qabila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa bi fadlillahi qabil. Barang siapa yang menerima dari Rasulullah SAW, maka dia menerimanya dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, usul mazhabnya atau dasar mazhabnya adalah ijma'. Imam Syafi'i menjadikan ijma' itu hujjah setelah Al-Quran dan As-Sunnah dan sebelum qiyas. Ijma' menurutnya adalah para ulama satu masa berkumpul untuk satu perkara dan menjadi ijma' mereka menjadi hujjah. Jadi bukan hanya ijma' ini, tapi semua ulama satu masa berkumpul untuk satu perkara dan menjadi hujjah, ya. Dan Imam Syafi'i menganggap atau menilai ijma' sahabat itu adalah ijma' yang level pertama, ya, atau merupakan yang paling utama. Kenapa? Karena menunjukkan ijma'nya para sahabat menunjukkan bahwa mereka mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas yang mereka ijma'kan tadi. Artinya para sahabat tidak mungkin berijma kecuali mendapatkan pemahaman yang sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i berpendapat dengan qaul sahabi, yaitu dengan perkataan sahabat, ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkataan sahabat jika tidak diketahui ada yang menyelisihinya, maka itu lebih baik bagi kita untuk kita terima, ya. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa para sahabat tidak akan berijma kecuali dengan dalil yang qat'i dalalah, yang mereka ketahui dari agama, sehingga tidak ada seorang muslim yang boleh untuk menyelisihinya, ya. Jadi kalau ada perkataan sahabat seperti saya katakan tadi, ya, sahabat A mengatakan satu perkataan dan sahabat lain tidak menentangnya, maka itu menjadi apa? Menjadi hujjah. Itu dianggap sebagai ijma' sukuti. Kemudian dasar yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut Imam Syafi'i, ya, itu ada di derajat yang keempat setelah qaul sahabi. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah menjadikan apa? Menjadikan qiyas itu sebelum qaul sahabi. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih mendahulukan riwayat dibandingkan ro'yun.
Dan Imam Syafi'i itu mengkritik perkataan istihsan, ya, dan menganggap istihsan itu adalah merupakan dasar yang tidak benar di dalam berhujjah, ya. Imam Syafi'i menerangkan bahwa namanya ihsan itu tidak ada aturannya, ya, dan tidak ada kiasnya, tidak ada ukurannya, tidak ada aturan, tidak ada ukuran. Sehingga apa? Sehingga seorang bisa beristihsan dengan hawa nafsunya, akhirnya menjadi apa? Menjadi perkara yang rusak, ya. Imam Madzhab Syafi'i memang kebanyakan di Mesir karena beliau wafatnya juga di Mesir. Namun di Asia Tenggara, ya, banyak tersebar mazhab Syafi'i, ya. Baik, kita lanjutkan kepada yang terakhir, Imam Ahmad. Imam Ahmad juga hidup di masa ketika Daulah Abbasiyah sudah stabil, ya. Namun benih-benih perselisihan di antara keluarga Bani Abbas sendiri itu sudah mulai terlihat, ya. Yaitu mulai terjadi ketika apa? Ketika terjadi fitnah antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun yang kemudian berakhir dengan menangnya Al-Ma'mun karena dia apa? Dibantu oleh tentara-tentara Persia, ya, dengan pasukan Persia. Imam Ahmad mengetahui hal itu, tapi beliau tidak mau ikut andil dalam fitnah perebutan kekuasaan ini. Ya, ini para ulama tidak mau berebut, tidak mau ikut-ikutan dalam perebutan kekuasaan. Beliau tidak pernah mengkritik khalifah dan beliau menyibukkan dirinya dengan kehidupan yang penuh ilmu. Pada masa Imam Ahmad, ilmu fikih sudah matang, jalannya sudah lurus, ya. Dan pada saat itu hasil-hasil dari para ulama terdahulu sudah melihatkan buahnya, ya. Pada masa Imam Ahmad, pergumulan pemikiran, ya, dan juga perdebatan di antara para ulama itu sangat banyak, ya. Di sisi lain juga perselisihan para ulama dengan ulama kalam dan Mu'tazilah dan Jahmiyah serta Murji'ah juga sudah berlangsung. Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan wafatnya juga pada tahun yang sama, pada bulan yang sama, yaitu Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah. Ya, beliau adalah orang Arab murni dari Syaibani, ya, dari Bani Syaiban, merupakan kabilah dari Rabi'ah Adnaniyah. Ya. Keluarganya tumbuh di Basrah, tapi kakeknya kemudian pindah ke Khurasan dan kemudian menjadi wali di Sarkhas pada masa Umawi. Lalu kemudian kakeknya bergabung dengan Daulah Abbasiyah, ya. Menurut pendapat yang paling benar, paling kuat, bahwa ayahnya meninggal ketika Imam Ahmad masih kecil. Maka ibunya yang mendidiknya, ya. Dan dalam nafkahnya itu dengan memakai gedung-gedung sewaan yang ditinggalkan oleh ayahnya, ya. Keluarga Imam Ahmad sudah memilihkan bagi Imam Ahmad sejak masa kecilnya agar Imam Ahmad melayani agama. Lalu maka Imam Ahmad menghafal Quran, lalu mempelajari bahasa Arab, dan lalu muncullah kecerdasannya di situ. Terlihat dari ketakwaannya, dari istiqomahnya, akhlaknya yang baik, ya. Imam Ahmad mengambil hadis dari ulama-ulama di berbagai negeri, di Irak, Syam, Hijaz, ya. Dan musnadnya yang sedemikian banyak itu, ya, itu di sana Imam Musnad Ahmad itu menunjukkan betapa besar perhatian Imam Ahmad kepada ilmu hadis. Beliau bersama sahabatnya yaitu Yahya bin Ma'in berangkat haji tahun 198 dan kemudian ingin berangkat kepada Abdul Razak Ibnu Humam di Son'a di Yaman. Namun keduanya menemui siapa? Abdul Razak Ibnu Humam itu di Mekah. Namun Imam Ahmad tidak cukup dengan bertemu di Mekah saja, maka beliau berangkat ke Son'a
walaupun jauh dan sulit, ya, bahkan sampai kehabisan bekal, dan beliau mengambil ilmu di Sana'a kepada Abdul Razak di sana, ya. Imam Ahmad, ya, perhatian dengan apa? Dengan menuliskan atau menyusun semua hadis-hadis dan asar-asar yang beliau dengar. Beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, ya. Ketika beliau bepergian, di dalam tasnya itu ada kitab-kitabnya di punggungnya. Dan beliau tidak pernah berbicara satu hadis kecuali dengan melihat tulisannya karena takut lupa. Padahal beliau itu sangat hafal, ya. Beliau tuh hafalannya sangat kuat. Dibandingkan kita tidak apa-apanya, ya. Imam Ahmad baru mulai mau memberikan fatwa setelah umur 40 tahun, ya. Dan ketika sudah mulai memberikan fatwa, memberikan pelajaran, itu banyak orang belajar kepadanya sampai sebagian rawi atau sebagian ahli tarikh sejarah mengatakan bahwa yang duduk mendengarkan pelajaran Imam Ahmad itu sampai sekitar 5.000 orang. Subhanallah, 5.000 orang, ya. Yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Imam Ahmad waktu itu. Nah, adapun ujian Imam Ahmad, sebagaimana terkenal bahwa Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi beliau tidak mau. Maka beliau dipukuli, dipenjara, tapi tetap tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena beliau yakin sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakan memberontak, ya. Tidak menyatakan berontak. Kenapa? Karena tahu pemberontakan itu lebih berbahaya dibandingkan beliau dipukuli, ya. Dan Imam Ahmad itu selalu menolak pemberian para khalifah, ya. Jadi setelah Imam Ahmad itu keluar dan orang-orang yang memfitnahnya, yang menyiksanya sudah pada mati, kemudian Imam Mutawakil sering menawarkan banyak harta kepadanya, tapi Imam Ahmad menolak, ya. Dan jika pun dipaksa untuk menerima, Imam Ahmad kemudian membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Ahmad mulai menerima hadis dengan sanadnya pada umur 16 tahun, tahun 180 Hijriah. Dan Musnad Ahmad yang ada di kita sekarang ini itu merupakan riwayat dari Abdullah ibnu Ahmad Muhammad, itu yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Dan Abdullah ibnu Ahmad, ya, ibnu Hambal, itulah yang menyusun musnadnya dengan susunan yang kita ketahui sekarang, ya. Di dalam kitab Musnad Ahmad, para ulama mengatakan tidak ada satupun hadis palsu. Hadis dhaif ada, tapi tidak ada yang palsu. Dan yang kita lihat dalam usul-usul madhab, dalam dasar-dasar madhab Imam Ahmad, kita lihat pertama dasarnya adalah nusus. Apa itu nusus? Dan jamak dari nas tentu adalah Al-Quran dan Sunnah dan athar, ya. Imam Ahmad jika mendapatkan nas dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka berfatwa dengan nas itu dan tidak berpaling sama sekali kepada perkataan yang lainnya yang menyelisihinya, ya. Dan ini kenapa Imam Ahmad sangat perhatian untuk mengumpulkan nas-nas, ya, sampai ada nas yang terkumpul kepada Imam Ahmad itu sangat banyak yang tidak ditanding oleh lainnya. Bahkan dalam salah satu riwayat Imam Ahmad pernah mengatakan, hafidtu alfa alfin hadisan. Aku hafal 1 juta hadis. Bayangkan, ya. Imam Ahmad mengatakan hafal 1 juta hadis. Menurut Imam Ahmad, bahwa nas-nas yang ada itu sudah mencukupi mayoritas hukum-hukum perbuatan manusia, ya, baik itu nas Al-Quran ataupun nas Sunnah, ya. Menurut Imam Ahmad, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, bahwa nas kitab dan Sunnah itu satu derajat, ya. Dan di mana ada nas, maka Imam Ahmad tidak berpaling kepada selainnya, walaupun yang menyelisihinya itu sahabat, ya, walaupun yang menyelisihinya itu adalah sahabat, ya.
keutamaan sahabat dan tabi'in bagi Imam Ahmad itu tidak menjadikan boleh perkataannya diambil jika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah nas-nas, dasar dari mazhab Imam Ahmad adalah fatwa-fatwa sahabat. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad jika menemukan fatwa sahabat, ya, salah seorang sahabat yang berfatwa dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka bagi beliau itu adalah hujjah. Ya. Dan sebagaimana ketahui bahwa fatwa sahabat itu menurut para ulama usul fikih itu termasuk dalil yang diperselisihkan, ya. Tapi Imam Ahmad berpendapat bahwa fatwa sahabat jika tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka itu adalah hujjah karena dianggap sebagai ijma sukuti. Namun Imam Ahmad tidak pernah mau mengatakan sebagai ijma, ya. Hanya mengatakan aku tidak tahu ada orang yang menyelisihinya. Hanya seperti itu, ya. Dan menurut Imam Ahmad, perkataan sahabat, ya, dalam perkara yang tidak boleh ijtihad dalamnya itu sama dengan hadis marfu menurutnya, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat berpendapat dengan hal-hal yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Taib, yang ketiga, dasar madhab Imam Ahmad adalah jika para sahabat tidak bersepakat, ya, satu berfatwa A, satu berfatwa B, maka Imam Ahmad memilih di antara fatwa sahabat tersebut, ya, dan tidak keluar dari perkataan mereka, ya. Bagaimana cara memilihnya? Beliau memilih fatwa sahabat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan tentu ini harus dengan penelitian, tidak hanya terima. Contoh fatwa sahabat A begini, fatwa sahabat B begini, dibandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak sembarangan ini. Ini hanya orang-orang yang berilmu tinggi seperti itu. Itu kita mungkin sangat sulit, ya. Kemudian yang keempat, beliau mengambil hadis mursal dan hadis yang dhaif, ya. Menurut istilah para ahli usul fiqih, hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh adil dan terpercaya, ya. Tapi Tapi tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan para ulama mengatakan kalau mursal sahabat itu pasti diterimanya, ya. Namun Imam Ahmad menerima semua hadis mursal secara mutlak, ya, baik itu mursal sahabat ataupun mursal tidak sahabat. Kalau antum masih bingung apa itu hadis mursal, berarti itu tandanya antum sudah harus mulai belajar ilmu mustalah hadis, ya. Harus belajar ilmu mustalah hadis nanti. Karena aku terangkan sini tidak mungkin. Dan Imam Ahmad berpendapat di dalam pendapat yang terkenal bahwa beliau mengamalkan hadis dhaif, ya, dan lebih dikedepankan dibandingkan qiyas. Namun beliau tidak menjadikannya derajat yang sahih, ya. Bahkan beliau mensyaratkan bahwa menerima hadis dhaif itu jika tidak ada hadis yang lain dalam perkara ini. Jika ada hadis lain yang sahih, maka hadis dhaifnya tidak diterima, ya. Namun ikhwati wa akhwati rahimakumullah, perlu diketahui bahwa hadis dhaif yang dimaksud Imam Ahmad itu bukan hadis dhaif yang kita kenal sekarang. Pada masa Imam Ahmad yang dikenal hanya dua hadis, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Maka hadis dhaif pada masa Imam Ahmad itu setara dengan hadis sahih hasan li ghairihi, yaitu ada hadis yang atau hadis hasan, ya, yang dekat dengan hadis yang sahih. Karena pada masa itu hadis hasan juga masih termasuk kepada hadis yang dhaif, ya.
Taib, yang kelima, usul madhab dari Imam Ahmad adalah al-qiyas. Nah, setelah tidak mendapatkan nas, kemudian tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan fatwa sahabat, kemudian tidak bisa mendapatkan kaul sahabat, juga tidak mendapatkan hadis yang dhaif, maka baru beliau Imam Ahmad mengandalkan qiyas. Dan beliau mengandalkan qiyas itu ketika darurat, ketika terpaksa, ya. Nah, kemudian kenapa sering ada banyak riwayat tentang Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, ya? Ini terjadi ya sebagaimana para ulama dari dulu. Kadang Imam Ahmad menemukan satu fatwa sahabat, kemudian menemukan fatwa yang lebih kuat lagi, maka tentu akan berbeda, ya, akan berbeda fatwanya, pendapatnya. Karena apa? Beliau mengikuti dalil seperti itu. Dan itu bukan hal yang tercela dalam Islam, ya. Ikhwati fillah, setelah mengenal sedikit sepintas tentang imam 4 madhab, ya di sini di akhir buku ini diceritakan tentang tentang fikih masa kini. Yang jelas begini, ya, khulasah atau ringkasan dari kita kenapa mesti belajar tarikh tasyri', ya, agar kita mengetahui luasnya masalah fikih, ya, agar kita mengetahui luasnya masalah fikih, bahwa fikih itu tidak bisa berdiri sendiri. Fikih itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahwa fikih itu bukan perkara yang pasti, dalam artian tidak boleh ada yang berbeda. Syariah tidak boleh ada yang berbeda, tapi fikih, apa itu fikih? Al-fiqhu adalah al-fahmu, ya, pemahaman orang berbeda-beda, ya, dan pemahaman satu orang saja bisa berbeda ketika berbeda waktu, ketika berbeda tempat, ketika berbeda keadaan, ya. Maka di sini kita akan berlapang dada. Kita boleh berdiskusi tentang fikih. Orang berbeda dengan fikih kita. Tapi kita tidak boleh menghujat kalau kita tidak tahu. Kecuali kalau memang bukan dari ahlu sunnah. Kecuali memang jika itu perkara bid'ah. Bahkan nanti bid'ah sendiri, ada yang bid'ah itu betul-betul bid'ah, ada bid'ah itu karena tidak sesuai dengan madhabnya saja. Ya. Ini penting kita belajar ini. Jangan kita menjadi kanebo kering. Yang dikit-dikit, wah ini bukan ahlu sunnah. Wah ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Yang terjadi bukan tidak sesuai dengan sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman sunnah guruku. Tidak sesuai dengan pemahaman sunnah madhab guruku. Itu. Ya. Bahkan di dalam mengambil pemahaman kaul sahabi saja kan berbeda-beda. Para ulama, para imam madhab. Ya. Walaupun semuanya sepakat awalnya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika ya tidak mendapatkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mendapatkan ijma sahabat, maka di sini para sahabat, para imam kemudian mempunyai dasar-dasar madhab sendiri. Ini berdasarkan perkembangan keilmuan. Ya. Maka di sini kita sadar bahwa kita di sini hanyalah muqallidun. Tidak ada satupun di antara kita yang mencapai derajat mujtahid mutlak. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena syarat-syaratnya sudah tidak akan terpenuhi. Seperti itu, wallahu taala alam. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan jawabannya tidak bisa saya jawab sehingga cepat selesai. Ya, berikan kepada Raihan.
Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah berapa pertanyaan masuk Ustaz. Barakallahu fiikum. Dari paling atas, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi Ustaz dan keluarga. Izin bertanya terkait, saya belum jelas dengan bagaimana membedakan kebiasaan Nabi yang disyariatkan dengan kebiasaan Nabi yang hanya sebatas kebiasaan namun tidak menjadi syariat. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ba'd. Bagaimana membedakan kebiasaan Nabi yang disyariatkan dengan kebiasaan Nabi yang hanya sebatas kebiasaan namun tidak menjadi syariat. Kebiasaan Nabi yang syariatkan contohnya adalah yang berhubungan dengan masalah ibadah. Ya, berhubungan dengan masalah ibadah. Contohnya apa? Contohnya tata cara sholat. Itu jelas syariatkan. Ya. Terus bagaimana Nabi mandi, itu jelas syariat. Adapun yang tidak disyariatkan, contohnya adalah cara berjalan, cara tersenyum, cara bicara, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan seorang. Namun jika ada orang yang ingin mengikutinya karena cinta kepada Nabi, sebagaimana Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar itu sampai kalau satu tempat Nabi berputar, dia kalau sampai tempat itu berputar dulu seperti Nabi, karena saking cintanya pada Nabi. Maka tetap juga dapat ibadah. Ya. Bahkan seperti Nabi suka dengan warna apa, itu tidak masuk ke dalam syariat. Ya. Tapi jika kita mencintai apa yang dicintai Nabi, maka itu masuk kepada sunnah. Ya, seperti itu. Jadi, dan contoh lagi yang berhubungan syariat adalah Nabi memerintahkan sahabatnya untuk melakukannya. Ya. Memerintahkan sahabat untuk melakukannya. Maka itu termasuk pada syariat. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari ikhwan. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Kapankah masa ijma' telah selesai Ustaz? Ijma' itu sekarang sudah tidak mungkin. Ya. Saya mengambil pendapat ijma' sudah tidak ada sekarang ini. Ijma' yang benar-benar ada hanya ijma' masa sahabat. Ya. Yang benar-benar. Adapun setelah masa sahabat mungkin tabiin ada ya. Tapi setelah itu yang ada ijma' mayoritas sahabat, mayoritas ulama. Adapun ijma' ulama secara keseluruhan itu tidak mungkin. Paling ada ijma' ulama Hijaz, ijma' ulama Saudi, ijma' ulama negara-negara tertentu. Kenapa? Karena semakin berbeda. Dan sekarang pun definisi ulama sekarang sudah bias. Ya, seperti itu. Maka adanya ijma' itu untuk sekarang, masa sekarang ini itu sudah tidak mungkin. Ya, yang ada adalah keputusan fikih dari yayasan ini, dari lajnah ini, dari majma' ini, dan selanjutnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan dari ikhwan lagi, apakah di zaman ini masih ada golongan khawarij, murji'ah, dan mu'tazilah Ustaz? Ada, jelas ada. Walaupun mereka sudah ganti baju, ganti casing, ya, pakai casingnya casing casing smartphone, tapi isinya tetap Nokia. Ya, banyak. Cirinya bagaimana? Khawarij. Khawarij cirinya apa? Cirinya mereka mudah mengkafirkan. Ya, mengkafirkan dosa besar. Contoh, wah lihat pejabat tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Itu khawarij, itu salah satu cirinya. Walaupun mereka tidak mau. Hanya golongan khawarij sekarang berbeda dengan khawarij masa dahulu. Khawarij sekarang itu banyak yang malas ibadah, dan khawarij sekarang itu banyak yang pendusta. Kalau khawarij zaman dulu, itu mereka sangat anti berdusta. Khawarij sekarang bikin FB dengan nama palsu, mencela-cela, ya, mengajak untuk apa? Untuk memberontak. Itu Mujahid keyboard ya. Khawarij sekarang seperti itu. Kemudian Murji'ah, oh ada.
Ada, ya. Contohnya apa? Contohnya yang apa namanya, yang ada yang murji'ah, ada yang tertuduh murji'ah. Ya. Yang murji'ah asli itu adalah yang apa? Yang contohnya mengatakan semua agama sama. Itu murji'ah itu. Atau bahkan alias sesat ya. Atau yang mengatakan ya apa namanya? Kalau dia mengatakan tidak apa-apa, tidak untuk jibab, yang penting hatinya baik. Nah, itu murji'ah itu. Ya. Salah satu ciri-ciri murji'ah yaitu ketika mengeluarkan amal dari iman. Mu'tazilah, banyak sekali orang-orang rasionalis itu sekarang banyak. Yang apa? Yang menolak hadis, ya. Karena apa? Karena tidak masuk akal. Ya. Itu adalah golongan Mu'tazilah. Contohnya seperti itu. Neo Mu'tazilah. Ya, yang tidak mau menerima apa? Menerima hadis karena apa? Tidak masuk akal. Seperti itu. Ya, banyak. Ya, walaupun mereka sekarang sudah berkembang, berkamuflase, tapi intinya tetap sama. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan masih. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Ingin bertanya, dari cerita yang pernah saya dengar ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, salah satu penyebab banyaknya protes pada beliau adalah karena adanya nepotisme di zaman kekhalifahan beliau. Bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut, Ustadz? Apakah zaman dahulu nepotisme diperbolehkan karena zaman ini kesannya nepotisme hal negatif sehingga Utsman melakukan hal tersebut sedangkan beliau Khulafaur Rasyidin. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ba'd. Itu tuduhan yang keji kepada sahabat Khalifah Utsman Affan radhiyallahu anhu. Kita pikir baik-baik. Mungkinkah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahkan dua anak perempuannya kepada Utsman bin Affan sehingga mendapat apa? Mendapat gelar Dzunurain jika Utsman Affan punya sifat seperti itu? Mungkin tidak. Kita pikirkan secara akal kita, akal sehat kita. Maka yang menuduh Utsman Affan dengan nepotisme itu orang tidak berakal. Orang yang imannya kurang. Orang yang tidak percaya kepada adilnya sahabat. Orang yang belum banyak beristighfar. Mohon ampun atas tuduhan kejinya kepada sahabat Utsman Affan. Yang sudah dijanjikan surga al-asru mubasyirun bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah seorang sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya itu sifat seperti itu? Maaf, ya, afwan. Saya akan selalu emosi ketika ada orang yang menjelek-jelekan salah satu di antara sahabat. Apalagi ini Khulafaur Rasyidin, apalagi ini termasuk Asrul Mubasyirun bil Jannah. Manusia tiga terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Mungkinkah Ali bin Abi Thalib tidak mengetahuinya? Mungkinkah Ahlus Syura yang lain tidak mengetahuinya? Yang ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang lembut. Sehingga ada yang memanfaatkan di belakangnya. Itu yang terjadi, bukan nepotisme. Hasya wa kalla. Tidak pernah terjadi. Ya. Tidak pernah terjadi hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Allahumma musta'an. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Ustaz, semoga Allah berkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Yang bertanya, sering mendengar bahwa imam 4 mazhab seluruhnya satu dalam akidah. Namun Imam Abu Hanifah hanya menerima riwayat dari jumlah banyak dan tidak menerima hadis ahad. Pertanyaannya, bukankah ada perkara akidah yang dibangun dari hadis ahad? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Hadis ahad itu kan apa namanya?
Ada yang sahih, ada yang tidak. Ya, kita di sini berbicara masalah fikih. Ya, adapun masalah hadis ahad dalam masalah akidah itu semuanya masyhur. Ya, semuanya masyhur. Maka kalau kita lihat dalam masalah-masalah akidah, maka bisa kita pastikan bahwasanya Abu Hanifah menerima hadis-hadis akidah karena termasuk hadis yang masyhur walaupun ahad. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, apabila perselisihan politik di antara tiga golongan besar ada pengaruh terhadap fikih Islam, apakah pengaruh ini sampai juga kepada sanad-sanad hadis sehingga memungkinkan tercampurnya rawi dari ahlus sunnah dan golongan menyimpang seperti Syiah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, ba'd. Apakah mungkin? Mungkin. Ya. Mungkin pengaruh pengaruh politik ini berpengaruh ke dalam sanad, mungkin. Tapi, nah ada tapinya. Mungkin kalau para ulama tidak cepat-cepat mengambil tindakan preventif dengan adanya ilmu rijalul hadis dan ilmu sanad. Ya, ilmu rijalul hadis, ilmu sanad. Tapi dengan adanya ilmu rijalul hadis dengan ilmu sanad, maka hal seperti ini bisa dihilangkan. Kenapa? Karena akan dilihat, oh si A meriwayatkan, lihat dia siapa, belajar kepada siapa, mendengar dari siapa. Akhirnya apa? Oh tidak bisa terima. Kenapa? Ini punya apa? Punya riwayat cenderung kepada kelompok ini. Ini punya riwayat cenderung kepada kelompok A. Ini terkenal dia suka apa? Suka cari muka dan segala macamnya. Ya. Memang akan berpengaruh ketika apa? Ketika para ulama belum menetapkan tentang tentang jarh wa ta'dil. Belum menetapkan ilmu riwayat. Menetapkan ilmu rijalul hadis. Tapi setelah tetapkan itu, maka itu bisa terima. Jadi kalau contohnya diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan contohnya. Ini Muhammad bin Hasan siapa? Lahir tahun berapa? Siapa gurunya? Terima, lihat. Ternyata di dalam kitab hadis tidak diketemukan, berarti ini orang majhul, tidak diterima, maka langsung ditinggalkan riwayatnya. Atau ditemukan riwayatnya, tapi disebutnya bukan dalam rijalus thiqat, bukan orang percaya, adanya dalam orang-orang kitab du'afa, orang yang dhaif, yang lemah, tinggalkan juga. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian ada pertanyaan, Bismillah Ustaz, seberapa penting mempelajari ilmu mustalah hadis Ustaz? Barakallahu fiik. Seberapa penting belajar ilmu mustalah hadis? Saya akan tanya balik begitu ya. Seberapa penting antum perlu tahu hadis sahih dan hadis dhaif? Ya. Kalau menurut antum tidak penting hadis sahih dan hadis dhaif, ya tidak perlu belajar ilmu mustalah hadis. Ya. Tapi kalau antum merasa penting, perlu mana hadis sahih hadis dhaif dengan berbagai macam pernak-perniknya, ya antum harus belajar. Ya jangan hanya merasa itu istilah-istilah. Istilah itu dari mana datangnya? Ya. Istilah datangnya adalah untuk memudahkan saja. Ya. Orang yang meremehkan itu karena mereka orang yang tidak mau belajar. Kalau sudah belajar ilmu mustalah hadis, itu insya Allah tidak akan bisa meremehkan. Kenapa? Susah. Ya. Orang yang tidak tahu itu suka meremehkan, tidak tahu prosesnya seperti apa. Ya. Sering meremehkan. Jadi sejauh mana antum ingin tahu kesohihan dan kedhaifan sebuah hadis, sejauh itulah pentingnya belajar ilmu mustalah hadis. Wallahu a'lam. Masya Allah, Allah musta'an. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini Ustaz. Imam madhab yang 4 tuh madrasahnya dari ahlul ra'i atau ahlul al-hadis Ustaz? Barakallahu fiikum. Kan sudah saya sebutkan, itu sudah dibacakan tadi ya. Abu Hanifah itu ahlul ra'i. Imam Malik itu ahlul hadis. Imam Syafi'i itu kemudian menggabungkan ahlul hadis dengan ahlul ra'i. Pertama belajar ahlul hadis kepada siapa? Imam Malik,
lalu belajar Ahlul Ra'yi kepada Muhammad Ibnul Hasan yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad itu belajar dari Imam Asy-Syafi'i, salah satu gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang kemudian beliau lebih konsen kepada apa? Kepada riwayat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya memang lebih banyak kepada ahli hadisnya. Ya. Kalau apa namanya? Kalau Imam Malik jelas itu ahli hadis. Kalau Imam Abu Hanifah jelas ahli ra'yi. Imam Syafi'i mencampurkan keduanya, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah itu lebih cenderung kepada ahli hadis. Wallahu a'lam. Allah jazakumullahu khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari ikhwan lagi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, hukum mengolok-olok nikah mut'ah yang dilakukan Syiah karena nikah mut'ah itu pernah jadi bagian dari syariat. Itu bagaimana Ustaz? Adakah contoh sahabat tabi'in dan tabi'in yang menikahi ahli kitab? Barakallahu fikum. Hukum mengolok-olok mut'ah. Ya memang mut'ah mereka itu tidak sama dengan mut'ahnya zaman Nabi SAW. Ya kita wajar, kita ejek. Ya. Karena prakteknya tidak sama. Sekarang jadi komoditas. Ya, bahkan ada nikah mut'ah jama'i. Ya. Jelas tidak apa namanya? Tidak sama. Jadi kita olok-olok wajar. Begitu, walaupun lebih baik kita belajar daripada ngolok-ngolok orang. Ya. Jangan sampai kita mengolok-ngolok kemudian kita malah terjerumus ke dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian dari pertanyaan ikhwan juga, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya terkait pernyataan Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama dibandingkan sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum secara umum. Apakah bisa dinyatakan Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama secara terperinci dalam berbagai hal? Misal Abu Bakar sahabat yang paling utama dalam ilmu tafsir Quran dan ilmu hadis dan sebagainya. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu warḍah itu adalah sahabat yang paling utama secara global. Ya, secara umum. Namun kalau secara detailnya ya ada sahabat-sahabat lain yang lebih utama dalam detail-detail yang khusus. Contoh dalam tafsir yang paling utama siapa? Ya Abdullah bin Abbas. Dalam hadis yang paling utama siapa? Abu Hurairah. Ya, seperti itu. Tapi secara umum dari segala sisinya jika dikumpulkan, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah yang paling utama. Seperti ini. Seperti para nabi itu semuanya adalah mulia. Tapi ada nabi yang paling lebih mulia dibandingkan para nabi, yaitu siapa? Ulul azmi. Di antara ulul azmi yang lebih mulia siapa? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah paling mulia, paling utama dalam secara global, namun secara rinciannya nanti tentu dalam rincian-rincian kecil ada yang lebih utama dari beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian dari pertanyaan akhwat, Bismillah Ustaz, izin mengajukan beberapa pertanyaan. Satu, apakah orang Khawarij masih ada sampai saat ini? Tadi sudah dijawab Ustaz. Dan bagaimana ciri-cirinya jika masih ada? Dua, contoh trik yang syar'i dalam mazhab Hanafi. Dan tiga, apakah harus mengikuti satu mazhab saja atau boleh mengikuti salah satu pendapat dari mazhab yang lain? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Contoh trik dalam mazhab Hanafi tidak akan saya contohkan karena itu termasuk yang tidak disetujui oleh jumhur ulama, ya. Jadi tidak perlu kita tahu lah. Nanti penasaran lagi, ya. Kita ikut jumhur ulama, ya. Jumhur ulama menafikan adanya trik syar'i dalam agama seperti itu. Dan itu sudah cukup dengan apa? Dengan ada sadul dhara'i, ya, dengan ada tindakan preventif. Itu saja. Kalau Khawarij kan sudah, ya. Wallahu a'lam. Kalau terkait pertanyaan yang tentang ini, apakah boleh menggunakan pendapat salah satu madhab pada satu masalah dan menggunakan pendapat madhab lain dalam masalah lain, Ustaz? Barakallahu fikum. Taib. Begini. Jangan sampai talfik. Talfik itu apa? Artinya mengambil pendapat madhab loncat-loncat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jika ingin mengambil pendapat satu madhab, maka pelajarilah madhab itu sendiri.
Mungkin bagi antum sekarang ini yang paling bagus adalah mengambil pendapat ustadz terdekat, ya, bukan pendapat madhab. Kenapa? Karena antum belum bisa belajar langsung dari madhab langsung, ya. Namun, nah ini ada namunnya. Namun jangan kemudian memaksakan pendapat madhab ustadz antum ke orang lain, itu untuk sendiri saja, ya, khusus untuk sendiri saja, seperti itu. Dan memang kita hendaknya mengambil pendapat satu madhab yang yang dipakai banyak di satu negeri. Kalau di kita apa? Syafi'i. Maka belajarlah mazhab Syafi'i tapi langsung dari sumbernya. Bukan belajar mazhab Syafi'i dari apa? Dari orang-orang yang hanya ngaku Syafi'i. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah amalan penduduk Madinah saat ini masih bisa dijadikan hujjah seperti dahulu kala? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ya. Itu hujjah itu hanya pada masa Imam Malik ya, ketika orang-orang masih dekat dengan masa Rasulullah SAW, itu masa tabi'in ya. Jadi kalau sekarang ya sudah tidak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebelumnya disebutkan bahwa dasar Imam Syafi'i yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan Imam Ahmad adalah Nas. Apakah ada beda antara kedua istilah itu, Ustaz? Tidak sih, tidak beda ya, hanya beda istilah saja. Walaupun secara bahasa nusus dengan Al-Quran As-Sunnah itu nusus berarti lebih umum ya, karena nusus itu semua tekstual, baik Al-Quran, As-Sunnah, dan juga athar sahabat ya. Namun ternyata nusus atau nas-nas dalam madhab Imam Ahmad itu artinya kitab dan As-Sunnah juga tidak berbeda sebenarnya, hanya satu pengertian, hanya beda istilah saja ya. Wallahu a'lam. Ini dari pertanyaan-pertanyaan sepertinya yang terakhir yang masih terkait dengan materi Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan minta dijelaskan lagi tentang al-hilah asy-syar'iyyah Ustaz. Jazakumullahu khairan. Hilah syar'iyah itu trik syar'i dalam mazhab Abu Hanifah ya. Hilah syar'iyah itu adalah mencari cara ya untuk untuk mencari hukum atas satu permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, tapi jangan sampai bertentangan dengan mereka, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini memang hilah syariah ini satu hal yang pelik ya, hal yang sulit karena tidak ada kaidahnya, tidak ada kaidah yang jelas. Sama dengan masalah dengan istihsan ya, yang penting dianggap baik bisa dijadikan dasar hukum. Seperti itu, tidak ada dasarnya. Makanya kalau sepertinya ingin menggunakan itu ya, itu tidak sulit untuk dilakukan, bahkan cenderung akan tergelincir ke dalamnya ya, seperti itu. Kita sekedar tahu saja lah, tidak perlu sampai mendalaminya ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan yang di luar tema, nggak apa ya Ustaz, kita sedikit kita bahas. Itu tadi di atas ada perasaan bertanya tentang masalah Syiah ya. Syiah. Yang katanya guru SMP, Syiah itu banyak sekte dan tidak semua sekte mencintai Ali berlebihan, dan jangan generalisir. Jangan mencela Syiah karena ada Syiah yang dekat dengan Al-Sunnah. Apakah ini benar, Ustaz? Ini syubhat ya. Syubhat yang sering dihembuskan, Syiah itu banyak sekte, betul. Tidak semuanya berlebihan cintai, betul. Kita tanya kapan? Kita balik tanya kapan itu terjadi. Pertama. Kedua, yang di Indonesia Syiah yang mana? Pasti tidak bisa jawab. Karena yang di Indonesia adalah Syiah Itsna Asyriyah yang paling jahat. Rafidhah yang ada di Indonesia itu. Ya, yang paling jahat. Yang mereka sama dengan di Iran. Ya. Kita tanya, Syiah yang di Indonesia itu evolusi ke Iran tidak? Ke Iran berarti Rafidhah.
Ya, yang apa? Yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ummahatul Mukminin dan selainnya, dan menuhankan Ali, menghalalkan mut'ah, menghalalkan berdusta. Ya, betul si itu banyak sekte. Tapi yang di Indonesia yang mana? Kita bicara yang real saja, yang di Indonesia, yang terkenal di dunia, yang di Libanon, bahkan Zaidiyah yang katanya paling dekat Al-Sunnah di Yaman sekarang sudah berafiliasi dengan Rafidhah di Iran. Ya, seperti itu. Jadi bicara itu jangan teori, tapi kita bicara sesuai dengan fakta yang ada sekarang ini. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian ini yang pertanyaan di luar topik, nggak apa ya, Ustaz, kita tanyakan sedikit. Ya, topiknya Anak mana? ingin bertanya, Ustaz. Jazakallah khairan. Qadarullah, Ibu Ana sebulan lalu berpulang, namun kakak-kakak Ana menyuruh membayar qadha utang sholat semasa Ibu Ana sakit. Ana tahu itu tidak ada ajarannya. Berdosakah jika Ana berbohong tidak mengerjakan qadha utang sholat Ibu Ana? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Sudahkah antum memberitahukan tentang masalah ini kepada kepada saudara-saudara antum, kepada kakak antum masalah ini? Bahwasanya tidak ada namanya qadha salat. Ya. Kalau sudah belum beritahukan dulu. Kalau mereka menolak, ya sudah. Dan antum tidak perlu mengerjakan dan tidak perlu berbohong. Ya. Jujur saja, saya tidak akan mengerjakan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Seperti itu. Ya jujur saja, tidak perlu berbohong. Kenapa mesti berbohong? Ya, orang tidak bisa dipaksa sesuatu yang tidak diyakini. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, barakallahu fikum, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya ini, Ana ingin bertanya, jika Ana diminta ayah untuk menemani berobat alternatif atau tradisional, namun Ana merasa pengobatan tersebut berbau syirik, apakah Ana berdosa jika menolak menemani beliau? Justru berdosa jika tidak memberitahu kalau itu syirik. Ya. Jadi beritahukan dulu. Kalau memang antum itu yakin itu syirik, atau baru zon saja. Kalau baru zon saja, antum antar, lalu kemudian lihat sendiri jika betul-betul itu syirik, antum tidak jelaskan. Ya, tapi kalau baru sekedar prasangka, jangan. Ya, yakinkan dulu. Ya, karena kadang-kadang kita menganggap itu syirik ternyata bukan. Ya. Atau kita anggap bukan syirik ternyata syirik. Maka antarlah dulu sampai yakin. Kecuali kalau memang antum dapat kabar yang yakin, hakul yakin bahwasanya itu adalah syirik. Nah, maka antum beritahukan. Ya bukan hanya sudah tidak mengantar, beritahukan dulu. Jangan tidak mau mengantar tapi tidak jelas alasannya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT kemudian memberikan taufik dan hidayah. Dan ketika kalau sudah diberitahukan ternyata tidak mau ini, ya sudah, jangan antum antar. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan dari seorang ikhwan. Bismillah, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika keluarga saya mengerjakan tahlilan? Saya terlibat membantu masak dan menyiapkan tahlilannya. Namun hati saya mengingkarinya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ini pertanyaan yang sulit. Ya. Sangat sulit. Antum dihadapkan dua pilihan. Pertama, mengingkari tahlilan, tapi dengan berhadapan dengan dorong yang kedua, yaitu apa? Kalau antum menghindari tahlilan, antum akan dikucilkan keluarga. Atau mungkin akan pecah keluarga gara-gara masalah ini. Tahlilan bid'ah betul. Tapi ini bukan perkara akidah. Ya. Bukan perkara akidah. Ini bid'ahnya bid'ah amaliyah. Jadi selama antum bisa menghindari, maka itu lebih baik bagi antum. Ya, lebih baik untuk menghindarinya. Namun jika tidak bisa menghindari, maka jangan ikut sibuk.
Ya, jangan ikut sibuk. Kenapa? Namanya ikut sibuk berarti ikut di dalamnya. Seperti itu. Ya, diam saja. Ingkari, diam. Ya. Kan tidak ada orang mengingkari main musik dengan ikut main musik. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan, Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan lagi tentang saddu dzari'ah yang sebelumnya disebutkan Ustaz. Jazakallahu khairan. Satu dari'ah itu merupakan salah satu cara pengambilan hukum yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Mengambil tindakan preventif, jangan sampai tergelincir ke dalam perbuatan yang diharamkan, ya, atau lebih kepada jalbul masoleh atau satu dari'ah, ya. Jadi begini, sebagai contoh, ya, apa hukumnya? Bentar ya, cari dalilnya dulu. Walaupun kalau ini lebih kepada kias nantinya. Apa hukumnya? Contohnya hukumnya pacaran lah contohnya. Walaupun ini nanti lebih kepada kias larinya, ya. Pacaran haram sebagai bentuk sadu dari'ah. Kenapa? Karena pacaran merupakan apa? Merupakan jalan menuju apa? Menuju zina, ya. Bahkan itu adalah zina hati. Walaupun ini sebenarnya merupakan dengan nas juga, ya. Karena haramnya zina itu dengan nas, bukan dengan sadu dari'ah. Seperti itu. Jadi kita menghalangi sesuatu yang asalnya mubah, ya, kita tidak laksanakan karena yang mubah itu jika dilaksanakan bisa menuju perkara yang haram. Ya, seperti satu dari'ah itu seperti itu. Ya. Seperti banyak ulama yang kemudian mengharamkan televisi. Kenapa? Sadu dari'ah. Karena dikhawatirkan televisi hukumnya mubah. Tapi diharamkan kenapa? Jangan sampai televisi itu menjadi sarana menuju perbuatan yang haram. Contohnya melihat hal yang diharamkan Allah dan sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah dari kotak pertanyaan form sudah habis. Sekarang ada pertanyaan dari Ikhwan, Akhi Faisal. Bismillah. Kemarin Ustaz menyebutkan bahwa orang yang bertobat dari dosa akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah, melebihi derajatnya sebelum jatuh ke dalam dosa. Apakah ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Dalilnya adalah kisah Nabi Adam. Ya. Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kitab juga disebutkan. Maka dengan tobatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Asal ya cepat bertobat, ya, seperti itu. Jadi itu salah satu dalilnya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Sekarang pertanyaan mungkin yang dari Ikhwan, ada yang mau bertanya langsung melalui audio kepada Ustaz. Dia persilahkan. Nah, Ustaz, mungkin nggak ada yang pengen dulu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di akhir majelis, Ustaz. Apa kita tutup saja, nggak apa-apa, Ustaz? Belum jam 11.30. Tutup aja, tinggal 15 menit kan ya. Baik. Nah, Ustaz. Sudah pada capek. Barakallahu, Masya Allah. Jazakumullahu khairan sekali lagi kepada Ustaz atas ilmu-ilmunya dan faedah-faedahnya, Masya Allah. Jamaah sekalian, banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan dari daurah yang kita jalani 2 hari ini, 4 sesi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam ilmu-ilmu Ustadz. Allah berikan pula penjagaan kepada Ustadz, kepada keluarga Ustadz, kepada keturunan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan juga kepada seluruh jamaah, semoga ilmu yang disampaikan pun bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa membantu kita untuk terus
semangat mempelajari ilmu syar'i, dan agar semoga Islam dan Muslimin semuanya mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir majelis. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sayembara tetap diadakan. H+7 maksimal dikumpulkan ke Afwan, tadi ada yang salah. Emailnya kajian.udrusnah@gmail.com. Insyaallah nanti kita sampaikan ke Ustadz Hafizullah. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan meninggalkan Google Meet.